Buddies, welcome back to YouTube channel Marine Buddies Surabaya. Ketemu lagi nih sama aku, Konita. Hari ini aku bakal kasih tahu info ke kalian tentang hiu paus. Karena pada tanggal 30 Agustus itu bertepatan dengan Hari Hiu Paus Sedunia. Selamat Hari Hiu Paus Sedunia. Aku mau kasih tahu ke kalian nih Buddies, kalau Marine Buddies Surabaya punya official merchandise loh. Kalian bisa langsung kepoin aja di Instagram @marineshopsby. Di sana banyak barang-barang kece yang bisa menunjang gaya hidup ramah lingkungan kalian loh. Setiap pembelian official merchandise berarti kalian telah turut ikut berkontribusi untuk lingkungan karena kalian telah mendukung kegiatan kami, Marine Buddies Surabaya. Oke, lanjut ya. Hiu paus dikenal di dunia ilmu pengetahuan pada bulan April tahun 1828, yang mana ketika ikan dari jenis ini itu terkena harpun atau tombak di Teluk Table, Afrika Selatan. Hiu paus atau yang sering dikenal dengan hiu tutul itu suka mengembara loh. Hiu paus juga suka tinggal di samudra tropis dan lautan yang beriklim hangat. Hiu paus sendiri bisa hidup hingga berusia 70 tahun loh Buddies. Apa? 70 tahun? Dan seperti kebanyakan pada hiu lainnya, ukuran dari hiu paus betina itu lebih besar daripada hiu paus jantan. Oh iya, aku kasih tahu nih, ternyata hiu paus itu bisa menyelam hingga kedalaman 1286 meter loh. Nah, saat hiu paus itu membuka mulutnya, lebar mulut hiu paus itu bisa mencapai 1,4 meter loh Buddies. Oh iya, jika Buddies sudah pernah nonton video sebelumnya, hiu paus kan punya pola totol-totol putih dan garis-garis yang cenderung berwarna keabu-abuan di kulitnya. Nah, pola totol-totol putih ini tuh seperti sidik jari gitu Buddies, yang ternyata memiliki fungsi unik untuk setiap individu, yaitu bisa dapat dijadikan identifikasi bagi hiu paus. Biasanya, hiu paus ini suka menjelajah secara musiman dan di tengah samudra yang luas. Pernah terlihat adanya beberapa kelompok hiu paus yang sedang menjelajah untuk mencari makanan di sekitar pesisir benua, seperti di benua Australia, Afrika, India, lalu Tanzania, Honduras, Meksiko, Mozambik, Zanzibar, hingga Indonesia Buddies. Asal Buddies tahu ya, ternyata hiu paus itu merupakan hewan yang soliter, alias suka menyendiri dan terlihat jarang bergerombol. Jadi meskipun pernah terlihat adanya kelompok hiu paus, nyatanya hiu paus itu lebih suka menyendiri loh Buddies. Ada penelitian yang mengatakan bahwa hiu paus itu ketika berenang menggerakkan seluruh tubuhnya dari sisi ke sisi. Jadi hiu paus ketika berenang itu tidak hanya menggerakkan ekornya aja Buddies, seperti ikan lainnya, melainkan tubuhnya itu juga ikut bergerak ketika berenang. Hiu paus memiliki banyak manfaat untuk ekosistem laut loh Buddies. Buddies tahu kan kalau hiu paus itu suka makan plankton? Nah, ternyata itu ada manfaatnya Buddies. Jadi gini, air laut yang penuh dengan plankton itu menunjukkan bahwa air tersebut itu banyak nutrisi dan ekosistem laut di dalamnya itu sehat. Nah, tentu saja kan hiu paus itu lebih menyukai perairan yang penuh dengan plankton. Keberadaan mereka inilah dapat menjadi indikasi bahwa ekosistem laut itu sehat. Selain manfaatnya untuk ekosistem laut, ada manfaat lainnya loh Buddies, yaitu bisa mendongkrak perekonomian masyarakat, terutama di sekitar pesisir. Karena hiu paus itu bisa mengundang banyak wisatawan untuk datang Buddies. Kalian tahu nggak? Ternyata pertumbuhan hiu paus itu sangat lambat loh. Selain pertumbuhannya yang lambat, pergerakan hiu paus itu juga cukup lambat Buddies, sekitar 1-3 km per jam. Sehingga salah satu alasan utama kenapa sih terjadi penurunan populasi hiu paus, dikarenakan hiu paus ini kan bergeraknya lambat. Nah, jadi mereka tuh mudah tertangkap gitu Buddies. Dan sering juga terjadi penangkapan secara ilegal, terjebak dalam alat tangkap, dan tertabrak perahu Buddies. Tambahan lagi Buddies, beberapa sumber mengatakan kalau hiu paus ini tuh memiliki manfaat di bagian siripnya.
Sehingga seringkali hiu paus itu ditangkap lalu diambil siripnya. Kemudian dibiarkan gitu aja badis hiu pausnya. Padahal kan kita tahu kalau hiu paus itu pertumbuhannya lambat. Nah, ini tuh merupakan salah satu alasan utama mengapa terjadi penurunan populasi hiu paus. Terus badis, pernah kepikiran nggak apa sih yang terjadi kalau hiu paus ini tuh punah? Alias nggak ada sama sekali di dunia. Nah, jadi gini badis. Hiu paus itu tidak memiliki predator alami. Mereka dianggap sebagai predator tingkat atas. Para ilmuwan mengatakan bahwa jika predator tingkat atas itu punah, maka populasi makhluk yang mereka mangsa itu akan membengkak secara dramatis. Hal ini menunjukkan jika tidak ada hiu paus besar kita, maka jumlah plankton di lautan itu akan meningkat di atas tingkat normal. Lalu badis juga pasti tanya kan, loh bukannya kalau banyak plankton di laut itu menunjukkan ekosistemnya itu sehat ya? Iya benar badis, memang memiliki jumlah plankton yang banyak itu sangat baik bagi perairan manapun. Tapi badis, memiliki jumlah plankton yang sangat banyak itu juga merugikan loh. Karena faktanya pertumbuhan plankton itu mempengaruhi hewan dan tumbuhan yang ada di lautan. Hal tersebut mengarah kepada pembentukan alga yang berkembang biak dan memiliki efek toksik bagi ikan, burung, kerang, mamalia, ataupun hewan lainnya yang memakan mereka. Salah satunya juga manusia badis. Nah, dengan adanya Hari Hiu Paus Sedunia, kita bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hiu paus bagi ekosistem laut. Apalagi saat ini populasi hiu paus itu dari tahun ke tahun itu semakin menurun, bahkan hampir punah. Badis bisa kok ikut berkontribusi untuk melakukan upaya pelestarian bagi ekosistem hiu paus. Beberapa kontribusi yang dapat kita lakukan untuk mendukung Hari Hiu Paus Sedunia, kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya seperti, jangan buang sampah sembarangan, baik itu di sungai, di selokan, ataupun di laut. Karena sampah yang kita buang itu akan mempengaruhi ekosistem laut dan hiu paus. Lalu, stop konsumsi sirip ikan hiu paus. Dan yang terakhir, sebarkan informasi kalau hiu paus itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Gimana badis infonya? Bermanfaat kan? Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga lingkungan laut kita, dan jangan buang sampah sembarangan. In ocean we live, see you soon!